ibadah sekolah minggu online. Sebelum mulai ibadah, Alicia akan berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami selama kami ibadah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. berdoa. Haleluya, amin. Hai Vino, kenapa kamu sedih sekali? Mukamu cemberut, hidungmu tambah masuk ke dalam. Aku sedih kak, karena aku yang anak kecil ini selalu diremehin sama papa, sama mama, kadang sama kakak. Kalau pas kita ikut-ikutan ngobrol, ikut-ikutan bicara, kamu nggak boleh ikut-ikut. Kamu anak kecil,
Selalu dibilang aku ini anak kecil. Aku sedih banget. Oh, jadi kamu sedih karena kamu diremehin sama kakakmu, sama mama, sama papamu. Iya benar kak, aku sedih banget karena aku merasa tidak ada yang sayang sama aku. Vino, kamu nggak boleh seperti itu. Di dalam Tuhan Yesus juga sayang kepada kamu. Mari kita lihat di Alkitab kita. Nah, adik-adik, kita juga melihat di Alkitab kita. Siapkan Alkitabnya. Ayo kita buka bersama-sama bersama kakak. Kita buka Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Ayo Vino, kita baca bareng-bareng yuk. Lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, Vino, kita juga sudah baca di Markus 10 ayat 13 sampai 16 bahwa Yesus memberkati anak-anak. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga begitu sayang kepada anak kecil. Bahkan dalam ayat Markus 10 ayat 13 sampai 16 dinyatakan di dalam ayat 14 berkata, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah, kita sering menyebutnya surga. Kerajaan Allah adalah surga. Berarti anak-anak kecil yang sering dipandang rendah itu adalah empunya kerajaan Allah atau surga. Nah, di Markus 10 ayat 14, Yesus menempatkan martabat anak-anak kecil setara dengan orang dewasa. Suatu perwujudan kasih Yesus kepada anak-anak kecil yang begitu dalam. Bahkan Yesus menyatakan merekalah yang empunya kerajaan Allah. Kenapa anak kecil? Kenapa anak kecil yang harus Yesus menyatakan bahwa merekalah adalah yang empunya kerajaan Allah? Empunya berarti apa? Yang memiliki, yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena anak kecil polos, tanpa noda, dan satu, anak kecil itu jujur. Jarang anak kecil yang bicara berbohong, kecuali mereka sudah mengerti mana yang baik dan benar. Nah, kalau masih kecil, kadang kita masih belum tahu, kita nggak bisa berbohong. Nah, yang kedua di Markus 10 ayat 15 kita baca, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Nah, di sini sebelumnya juga Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam Markus 9 ayat 37. Kita baca ya, kakak baca ya. Markus 9 ayat 37. "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Berarti apa? Kalau kita menyambut anak kecil, berarti kita menyambut Tuhan Yesus. Dan bukan saja menyambut Tuhan Yesus, tapi
kita juga menyambut Bapa yang sudah mengutus Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia. Nah, bersikap ramah dan menerima orang yang paling kecil dan diremehkan berarti menerima Yesus, Allah Bapa dan kerajaannya. Jadi kadang kalau kita sering dibicarakan, kamu masih kecil, diremehkan. Kamu masih kecil, nggak penting, adik-adik nggak boleh sedih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengangkat martabat anak-anak kecil, dan Tuhan Yesus sayang pada anak-anak kecil karena Tuhan Yesus tahu anak-anak kecil mereka memiliki hati yang berserah, hati yang polos, tanpa noda dan jujur. Nah, Tuhan Yesus ingin kita juga tidak pernah memandang rendah orang lain, dan kita tidak merasa minder. Untuk adik-adik yang masih kecil, jangan merasa, wah aku masih kecil, gak berguna. Jangan seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang akan mengangkat adik-adik, menuntun adik-adik untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua. Nah, jadi kalau terkadang orang dewasa ngomong, kamu masih kecil, nggak ada gunanya. Sudahlah, nggak perlu diambil hati. Kadang orang dewasa itu pikirannya itu terlalu mengentengkan atau melihat bukan waktunya untuk berpikir seperti orang dewasa. Tetap jalani hidup kita dengan baik, menjadi anak kecil yang pintar, yang taat, yang patuh pada orang tua, bahkan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik nggak perlu sedih atau merasa tidak disayangi karena sering diremehin. Yang penting kita harus tetap berbuat baik. Nah, adik-adik, saat kita diremehkan atau kita sedang dipandang rendah, kita tidak boleh membenci. Kakak ini selalu pandang rendah aku, selalu meremehin aku. Kita nggak boleh pandang rendah, atau kita tidak boleh membenci kakak kita atau mama kita atau papa kita. Nah, kita tapi menunjukkan kepada mereka bahwa kita meskipun direndahkan, diremehkan, tapi tetap kita berikan kasih sayang yang tulus kepada mereka, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita meskipun kita masih kecil. Nah, begitu Vino. Jadi begitu. Kalau begitu salah ya saya kalau saya merasa sedih dan saya merasa nggak disayang sama mama, sama kakak. Ternyata selain mereka ada Tuhan Yesus yang sayang padaku. Nah, Vino juga jangan lupa kalau Vino nanti setiap hari belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Nah, jangan sedih, karena di dalam firman Tuhan ini, di dalam Alkitab, kita boleh mendapat kekuatan, kita mendapat pelajaran hidup. Jadi, Vino, jangan sedih. Jangan sedih, jangan merasa diremehkan. Nah, kalau begitu, ayo Vino, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Nyanyi apa, Kak? Kita nyanyi Yesus sayang semua. Bisa? Bisa. Oke. Yuk kita nyanyi. Yesus sayang semua, semua, semua.
Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa, Vino? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang aku, sayang kamu, sayang semua. Lagi ya satu kali ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang aku, sayang kamu, sayang semua. Yeay. Udah bahagia, Vino? Bahagia banget. Nah, jadi adik-adik kita meskipun masih kecil, adik-adik nggak perlu minder, nggak perlu merasa diremehkan. Benar, Vino? Benar. Nah, oke. Itu firman Tuhan untuk minggu ini. Jadi kita tidak perlu sakit hati, kita tidak perlu merasa tidak disayang, merasa diremehkan, karena meskipun kecil Tuhan Yesus sayang. Tuhan sayang kepadaku. Jadi tetap ingat-ingat, Tuhan sayang kepadaku. Kepadaku itu ayo tunjuk. Tuhan sayang kepadaku. Pada diri kita masing-masing Tuhan sayang, begitu sayang. Tuhan begitu baik pada kita. Nah, oke. Untuk firman Tuhan minggu ini kita tutup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menolong kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.